eksekutif Huarong dengan jasa signifikan tetap dijatuhi hukuman mati. Pejabat mengungkap rahasia gelap PKC. Bai Tianhui, mantan General Manager Huarong International, baru-baru ini dieksekusi karena korupsi, menjadi eksekutif keuangan kedua yang dieksekusi setelah mantan pimpinan Huarong Lai Xiaomi. Putusan pengadilan kedua Tianjin mencatat bahwa meskipun Bai mengungkap kejahatan besar yang dilakukan oleh orang lain, tapi kontribusinya tidak cukup untuk memperoleh keringanan hukuman. Bai adalah mantan bawahan Lai Xiaomi, yang putusannya juga menyoroti kontribusi signifikan yang dilakukannya. Fakta bahwa dua eksekutif senior dari perusahaan yang sama dieksekusi meskipun mereka berkontribusi telah menimbulkan keheranan. Mengomentari masalah ini, Du Wan, sarjana hukum China yang tinggal di Eropa dan mantan kepala kantor hukum pemerintah daerah otonomi Mongolia dalam, mengungkapkan bahwa Bai Tianhui telah mengungkap banyak pejabat yang telah menyuapnya atau terlibat dalam transaksi korupsi. Du menjelaskan bahwa banyak pejabat PKC yang dipenjara menghadapi dilema apakah akan mengkhianati para pelindung mereka yang berkuasa. Hampir setiap pejabat yang ditahan berharap bahwa pelindung mereka akan melindungi mereka atau menjamin kesejahteraan keluarga mereka. Membocorkan informasi sebelum waktunya bisa berakibat fatal. Ia berkata, kenyataannya adalah bahwa tokoh-tokoh kunci seringkali memasukkan informan ke dalam komite disiplin untuk mencegah penyebaran informasi. Komite-komite ini biasanya menyarankan pejabat yang sedang diselidiki untuk hanya mengakui kesalahan mereka sendiri. Dia menambahkan bahwa dia juga pernah melihat orang-orang gegabah yang mencoba menyeret orang lain bersamanya, dengan konsekuensi yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, ada pepatah di kalangan pejabat PKC, lebih baik dipukuli sampai mati daripada berbicara, karena berbicara terus terang berarti dipukuli sampai mati. Huarong Company, sebuah badan usaha milik negara yang didirikan pada tahun 1999, didirikan untuk mengelola kredit macet bank industri dan komersial China. Setelah Bai Tianhui ditangkap, ia mengungkapkan dalam sebuah film dokumenter anti korupsi bahwa banyak proyek ilegal yang diberikan kepadanya oleh Lai Xiaomi sebenarnya adalah arahan dari petinggi. Li Jun, seorang produser TV independen, menyebutkan bahwa para pemimpin ini pastilah pejabat tinggi PKC. Semua orang tahu hubungan dekat antara Lai Xiaomi dan keluarga Zheng Qinghong, yang menunjukkan keterlibatan yang lebih dalam. Menurut informasi publik, Zheng Qinghong adalah anggota senior PKC dan dikenal karena kedekatannya dengan mantan pemimpin PKC Jiang Zemin. Du mengatakan bahwa baik Lai maupun Bai berasal dari latar belakang yang sederhana tanpa ada dukungan dari pihak yang berkuasa. Jika mereka mempunyai hubungan dengan pihak yang berkuasa, hubungan tersebut bersifat tidak langsung dan berada di luar firewall sang pelindung. Xi Jinping tidak menghadapi resistensi dalam menjatuhkan hukuman mati kepada mereka sebagai peringatan bagi yang lain, dan hal ini sepenuhnya logis. Du percaya risiko terbesar yang dihadapi Partai Komunis China saat ini adalah risiko keuangan. Sistem keuangan adalah sarang korupsi, dan setiap kesalahan langkah dapat menimbulkan risiko yang tidak terkendali. Xi Jinping perlu menciptakan atmosfer ketegangan dan kekerasan ekstrim dalam sistem keuangan untuk mengendalikan unsur-unsur korupsi.